Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Karim, Ya
kita sekali lagi untuk selalu bersyukur atas nikmat ya yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun dari rumah menuju majelis taklim kita. Pertama-tama marilah ibu-ibu ya, pada kesempatan ini kita mengaturkan rasa syukur kita alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di acara kajian rutin kita ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asyhadu barok. Dua-duanya kita dapat hari ini. Nikmat sehat, alhamdulillah. Ibu semua sehat, kantongnya sehat. Kelihatan yang sehat jawabnya alhamdulillah gitu. Ya, nikmat kelurahan. Tapi itu tidak mengurangi khidmat kita juga ya Bu ya. Walaupun di kelurahan atau di luar atau di at-taqwa, insyaallah niat kita thalabul ilmi. Selain kita bersyukur kepada Allah, tentu saja syafaatun, Dia kekasih Allah yang kita harapin syafaatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di akhir kita termasuk orang-orang yang kelak mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal. Para ummahat hadirat, para pengurus, ketua talim yang dirahmati Allah, alhamdulillah.
Tentu saja pertama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Masjid At-Taqwa, khususnya pengurus Majelis Taklim At-Taqwa dan juga RW 12 pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu rumah satu jemaat. Ibu nggak sempat ada bapak, bapak nggak sempat ada anak. Lalu bagaimana kita bisa mengkoreksi atau melihat jentik-jentik nyamuk itu ada di rumah kita? Itu di rumah kita masih ada penampungan air yang kita tidak sadari, yang kita tidak ketahui. Di situ nyamuk pada ngumpulnya, jentik nyamuk pada ngumpulnya. Di belakang dispenser ada penampungan air sisa, di bawah kulkas ada penampungan air sisa. Kalau kita nanam pot bunga itu di bawahnya, kalau kita nyiram pasti ada kumpulnya di situ. Atau ada bapak-bapaknya suka pelihara burung atau peliharaan yang suka dikasih minum, itu jentik-jentik nyamuk itu adanya di situ. Makanya 2 hari sekali kita, atau di rumahnya yang ada bak mandi itu suka di situ. Kita harus itu yang selalu kita periksa 2 hari sekali minimal kita lihatin itu. Ya, mudah-mudahan kalau memang itu kita lakukan dengan pedoman satu rumah satu jematik, insya Allah di rumah kita tidak akan ada penyebab nyamuk demam berdarah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Dalam kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkah limpahan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah kita semua hari ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk dapat hadir di acara pengajian BKMT Rahmatan Harian pada hari ini. Semoga dengan hadirnya kita di sini yang dengan niat tulus akan mendapat limpahan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi ghafara adh-dhunuba wa kaffara as-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tarfa'u qa'iliha ila aqsa darajat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu li ada'i risalat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal karamat, amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan kita Bapak Haji Romi SK beserta Ibu Ketua DKM At-Taqwa Bapak Haji Ruslan,
para ustazat yang saya belum kenal, jadi susah nyebutnya. Tapi kalau disebut itu juga nggak cukup waktunya ya. Para ustazat dari RW, RW dan RT RT sepondok aren yang saya cintai. Para jamaah semua, rahimahullah, alhamdulillah. Pada pagi hari yang cerah ini kita duduk bersama-sama di tempat yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduknya kita di tempat ini kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Lurah, kita ini duduk di depan wanita-wanita calon penghuni surga. Jadi kalau perempuan mah jadi pengen masuk surga, gak usah pinter-pinter. Gak usah pinter-pinter. Kenapa? Karena dijelaskan dalam hadis itu, kata Rasul, kita salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila. Dikatakan udkhulil jannata min ayyi abwabil syi'ti. Jadi kata Rasul, wanita itu apabila sholatnya dijaga, kalau Ramadan puasa, terus nggak mamer-mamer aurat, walaupun di Facebook, di TikTok tuh enggak, karena itu termasuk menjaga kemaluan, ya, menjaga kehormatan. Taat sama laki, kata Rasulullah, itu nanti malaikat mengatakan, wanita, masuk surga dari pintu mana saya kamu mau, gitu doang. Jadi kalau pengen masuk surga, tanya laki ya. Karena sekarang ini kadang-kadang istri ini cerewetnya sama laki, tapi kalau sama anak gak cerewet. Anaknya gak pulang gak ditanyain. Anaknya mana nomor jalanan gak ditanyain. Emang ada tuh orang tanya, lu udah sholat? Lu di mana pada? Nanya begitu gak? Coba laki kalau kakak pulang, bang di mana? Laki ini geget. Tahu geget. Lakinya gemetar. Orang laki lagi berjanda, gemetar dia. Begitu. Emang udah kalau kita masalah gemetar aja nggak ada ya. Ya, jadi kalau malaki kalau pulang bertanya kecuali di mana aja. Tapi banyak anak-anaknya yang pada nongkrong tangan di jalan nggak pernah ditanyain. Apa bang? Saya kadang bingung ini emaknya. Oh jadi pada punya emak nggak sih? Kan biasanya kalau zaman dulu yang paling cerewet emaknya. Oh sekarang nggak tahu dah sekarang mah. Ya itu bocah wadon, pakai celana pendek, mending putih burik. Di jalanan, masya Allah, ini bocah kagak punya emak kali ya? Kan harus emaknya bingung, apalagi anak perempuan, gimana lu Leng? Lu gimana Neng? Kenapa lu juga pulang? Kan begitu udahnya. Akhirnya karena gara-gara itu kena narkoba tadi itu. Siapa yang salah? Karena orang tuanya kurang tapi open sama anaknya. Harusnya kita sebagai ibu, ya kudu. Karena kalau dari kita kecil kan yang paling open kan ini laki sama bini nih, suami sama istri. Emang sama anak yang paling open laki sama bini? Bini. Kita lagi makan di suami istri enak banget. Begitu anaknya pret, yang lagi siapa? Emaknya. Nah bininya kata bapaknya, oh jangan dulu urusin begitu kan dia. Itu anaknya sakit, yang punya kan ibu kan, laki mah. Udah amat nih kalau mau puskesmas gitu, disuruh. Ya. Laki mah ngorok, emang begitu laki mah. Ya. Tapi begitu anaknya udah pada gede, ada keluyuran, itu orang tua kurang perhatian. Nanti kalau anaknya berbuat dosa, bukan hanya anak yang berbuat dosa, tapi kita sebagai orang tua juga berbuat dosa. Kenapa? Karena yang disebut dayus. Dayus itu adalah orang lain yang berbuat dosa. Karena kita setuju dengan perbuatan itu, maka akhirnya kita pun sama-sama berdosa di sisi Allah. Yang namanya Bu, kita jaga anak kita doain anak kita. Kalau sholat malam kita doain. Pada sholat malam nggak? Alhamdulillah.
Banyak banget doanya cuma 3. Sholat malam. Caranya kalau takut gak bangun malam, habis sholat isya, sholat 2 rakaat, sholat ba'diyah, langsung sholat witir 3 rakaat. Kenapa? Kadang-kala kalau udah malam mungkin capek, nggak sempat bangun, tiba-tiba sudah subuh. Tapi kita sudah sholat malam dengan sholat witir 3 rakaat setelah isya. Yang belum melaksanain nih, pulang ngaji, ntar laksanain ya. Jangan sekarang, ntar malam. Bapaknya begitu sekarang nih, harus semangat. Ntar mungkin habis sholat isya itu, habis sholat isya, sholat 2 rakaat, sholat ba'diyah, dilanjutin sama sholat witir 3 rakaat. Janji? Kalau insya Allah jangan gini Bu. Kan, besok ketemu gue ya, gue nanti insya Allah. Insya Allah apa itu? Gua ngaji semua dia. Kalau gitu jangan bilang insya Allah. Kalau niat kamu datang jangan bilang insya Allah. Insya Allah mah tuh kalau kita niat datang tiba-tiba ada halangan, itu namanya insya Allah. Kalau niat kamu datang jangan pakai insya Allah. Cari alasan apa kayak, ya mohon maaf ya kok kita lebih sibuk banget. Begitu ngomongnya. Karena kita kan udah ada mau datang. Jangan bilang insya Allah, dosa kita. Karena insya Allah itu berarti kalau Allah menghendaki insya Allah saya datang, kan begitu. Dia niatnya datang, cuman gara-gara ada halangan dia tidak bisa datang, itu namanya insya Allah. Lah kalau dari awal emang niat kamu datang, jangan bilang insya Allah. Jangan gilang-gilangin orang, dosa. Kalau datang bilang insya Allah. Ibu yang berbahagia, ini kayaknya ada malaikat lagi muter-muter dari sini. Bukan Israel, bukan. Ini kan malaikat ada yang ditugaskan 2 shift. Shift 1 sama shift 2. Dia muter-muter tuh. Lagi pada ngaji gitu. Ada yang lihat musik di Korea mati ada dorong-dorong. Ada Ibu Martin kayak gitu. Ada musik. Ada yang lagi berdoa. Itu nanti malaikat melapor sama Allah. Allah tanya, ketika kamu kesini itu orang-orang pondok aren lagi pada ngapain? Dia nanya begitu nanti tuh. Kata malaikat, dia lagi di masjid lagi pada ngaji. Kata malaikat nih, kata malaikat. Terus apa yang dia minta? Itu saya sebagian ada yang minta biar supaya dia dimasukin ke surga. Kata Allah, emang dia pernah lihat surga? Belum. Bagaimana kira-kira kalau orang itu pernah lihat surga? Kata malaikat, saya yakin kalau dia pernah lihat surga, maka mintanya itu lebih sungguh-sungguh. Belum lihat surga aja mintanya begitu, apalagi kalau udah lihat surga. Kata Allah, minta apa lagi dia? Minta dijauhkan dari azab neraka. Emang dia pernah lihat neraka? Belum pernah. Bagaimana kira-kira kalau dia pernah lihat neraka? Yang dimana neraka itu 1 hari dari akhirat nanti sama dengan 50.000 tahun di dunia. Bagaimana kira-kira? Saya yakin permintaannya kepada engkau agar supaya dia dijauhkan dari api neraka itu masih akan sungguh-sungguh mintanya sampai nangis, saya yakin. Kata malaikat begitu. Terus apa lagi minta? Itu mereka rata-rata minta diampuni sama Allah dari segala dosa-dosanya. Kata Allah, saya ampuni dosa-dosanya. Tapi kata malaikat begini, tapi ada yang ngaji pada kamu tukar baik. Lagi main HP, ada yang senderan, gitu. Ya, ada yang ada pikiran kemana, ya dia sih di situ. Ya pokoknya sambil merem-merem gitu kan. Ada senderan, ngantuk-ngantuk. Bagaimana itu? Kata Allah, semuanya saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang lagi duduk di situ pun yang dia gak niat ngaji karena duduk di situ, dosa-dosa saya ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tempat yang paling mulia, tempat yang kayak gini nih. Jadi kita rugi kalau nggak ngaji. Dapat door fresh, dapat makanan. Lah di rumah pura-pura ada makanan jam segini. Kagak ada kita di rumah. Lah kalau ngaji mah kita walaupun kagak paham apa-apa ngaji mah.
Gue ngaji kagak paham. Gak apa-apa, yang penting dasar faedah pokoknya. Gak apa-apa, gak paham juga. Gak paham gak wajib. Paham ngaji itu gak wajib. Karena kalau paham wajib, udah pada dosa semua. Kalau ada yang paham, nggak paham juga nggak apa-apa. Yang penting duduknya saja kita di sini, dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak banget jadi orang Islam. Rasanya enak lagi tidur, dapat kiriman doa. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal al-ahya minhum wal yang hidup yang mati. Allah ampuni dosa. Nggak tidur diampuni dosanya sama Allah. Kenapa? Dapat kiriman dari orang yang ngaji di at-taqwa tadi itu. Padahal lagi tidur, dapat kiriman apa? Diampuni dosa-dosanya. Ada tadi tiduran aja di rumah, diampuni. Enak banget jadi orang Islam pokoknya. Enak jadi orang Islam. Dan kita duduk dapat pahala, tidur dapat pahala, semua dapat pahala. Oleh karena itu rugi kalau kita tidak datang ke pengajian. Kalau dunia kita, hidup kita ingin kokoh, ingin tenang, ingin tentram, ingin bahagia, itu minimal syaratnya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Kalau hidup kita ingin tenang, tentram, aman, sentosa, itu 4 syaratnya. 1, yaitu adalah adlul umar, punya pemimpin yang baik. Ini kayak pemimpin kita nih. Ada yang lagi susahan, dikirimin beras 1 karung. Mata Allah 1 penting. Enak banget kan? Itu. Ada jadi pemimpin begini, mantap kan? Masya Allah. Ada yang apa? Kondangan. Kondangan gopek. Kalau nggak gopek 200. Emang lagi gak ada ini duitnya ya kasih gocap, cuman gak dikasih nama. Udah kasih nama gak enak. Masa lu orang gocap kan gak enak kan? Nah, memperhatikan, mengingatkan kita biar supaya hidup kita sehat, rakyat kita pada benar, anak-anak kita pada solid-solid. Ya lu orang ingetin, jangan sampai ada anak-anak kita kena narkoba. Lah malu, lah bapaknya rajin ke masjid, emaknya ikut BKMT Pondok Aren, anaknya narkoba. Udah diem aja, jangan banyak ngomong. Masya Allah. Makanya kita punya kewajiban mengawasi anak-anak kita. Dibantu sama Pak Lurah, apalagi sekarang yang sedang terjangkit, yang sedang wabah penyakit apa? Pak Lurah punya perhatian. Sebagai pemimpin kita, orang-orang yang sudah lansia, yang sudah gak ngapa-ngapain, gak punya penghasilan, bikin sama Pak Lurah. Gak harus di Pak Lurah. Bisa jadi uang dari Basnas, uang dari mana, diajukan. Nih, ada orang Pondok Aren yang rumahnya hampir rubuh, diajukan. Kenapa Lurah juga punya duit? Karena kalau sekarang bukan kayak Lurah dulu. Lurah dulu mah ada, apa Pak Lurah namanya? Lurah dulu kalau orang jual kan dapat bagian. Sekarang orang-orang ada dapat bagian ya. Ya sekitar 20 juta udah habis lah pokoknya gitu. Kalau dulu mah banyak penghasilan Lurah. Makanya Lurah dulu habis pada jadi Lurah pada kawin lagi dulu mah. Dulu sudah nggak bisa cara berani. Saya sejak kecil kalau ada bukan Pak Lurah, pasti Pak Lurah tuh bikin lebih dari 1 zaman dulu. Sekarang nggak bisa karena dia PNS. PNS sudah kuning ngamuk kan? Saya berusaha. Ya, jadi begitu. Jadi kalau kita ingin dunia kita ini kuat, jiwa dunia di arbaatin 1 adul umar. Maka oleh karena itu kita harus taat sama pemimpin kita. Kemudian pemimpin kita sayang sama kita. Insyaallah. Ini Pak Lurah kan banyak besar ini. Berapa besar? Berapa semuanya? 53. Buat perlombaan hafalan surat Yasin Pak Lurah. Nanti hadiahnya umroh atau terserah. Cuman katanya tadi bayar sendiri ya umrohnya. Atau sekarang dia. Kan walaupun ini pada sering baca Yasin belum tentu pada apa Pak Lurah. Nah makanya kalau diadain lomba, nanti pada ngapal. Gak apa-apa loh tujuannya biar lomba, buat lomba ngapal Yasin jadi bagus kan? Bagus. Hafalan surat BKMT Pondok Aren mengadakan lomba hifdzil Quran surat Yasin. Mantap tuh nanti dapat hadiah ya,
ketahuan nanti siapa yang rajin baca Yasin, siapa yang enggak. Karena kita ini harus sering, walaupun kita nggak menghafal semua, ada surat-surat yang kita hafal. Kata guru saya, kalau rezeki kita pengen ngocor, kau ngocor, berhenti orang itu orang terus mengalir. Kata dia kalau sore sebelum maghrib, kata dia baca surat wasyamsi, katanya satu, terus surat walaili, terus surat waduha, ama al-falaq, ama an-nas, kata dia baca setiap sore, kata dia. Pokoknya kata dia kalau itu dibaca setiap sore, kata dia ngocor tuh rezeki. Coba ngamalin. Ya. Kenapa? Boleh nggak kita ibadah niatnya pengen supaya biar bahagia dunia? Boleh. Kita baca surat ini, baca surat Al-Waqiah, termasuk Al-Waqiah setiap malam dibaca. Biar supaya apa? Biar supaya tanah yang pernah kita jual balik lagi. Ya. Kan lu pada punya tanah di sini kan nih, orang sini, mau dibeli sama orang komplek. Nanti bisa balik lagi tuh. Bisa jadi rumah jadi beli yang sini. Ada yang punya rumah gak betah. Al-Waqiah, baca Al-Waqiah. Kenapa? Itu seorang sahabat mengatakan ketika dia menangis. Kenapa kamu nangis? Kata dia. Apakah kamu takut miskin? Setelah orang tua meninggal, enggak. Saya nggak takut miskin. Kenapa? Saya sudah diajarkan sama Rasulullah, kata dia, baca surat Al-Waqiah setiap malam, maka kamu tidak akan jadi orang miskin. Mulai kita baca begitu tuh. Niatnya biar supaya dapat kemaslahatan dunia, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena mintanya kita kepada Allah, dan sarana yang kita pakai adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu tuh. Yang kedua tadi pertama, kalau kita ingin makmur, kita ingin tentram, masa kita harus punya pemimpin yang adil. Ciri-ciri adil, pemimpin yang adil, karena dalam hadis itu dikatakan nanti dari akhirat itu ada 7 golongan. Yang lain lagi pada panasan, lagi pada gelisah. Ada 7 orang yang tenang-tenang aja. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kan pemimpin itu levelnya banyak. Kalau ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada camat, ada lurah, ada RW, ada RT. Kemudian di rumah kita ada suami kita pemimpin juga. Jangan mentang-mentang penghasilan lebih gede, lakinya punya penghasilan, lakinya disuruh nyuci, disuruh nyukur pakaian, disuruh masak. Kan abang makan tinggal rumah anak kan, itu juga tidak punya. Udah nih saya kerja. Ya boleh saya kerja sama, tapi jangan sampai kalau dia lupa ngangkat jemuran dimarahin. Emang kamu mana sih? Mati motor tapi panjang, motornya. Tidak harus tega banget dan kayak gitu. Yang kedua adalah ilmu ulama, yaitu adalah ilmunya para ulama. Maka datang ke pengajian. Kenapa? Karena kita belajar ini, kata Rasulullah, kalau kita datang meninggalkan rumah kita, meninggalkan anak kita, meninggalkan suami kita, meninggalkan tempat tinggal kita, datang ke tempat pengajian, tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi kita ini ngaji biar supaya bukan pengen jadi ustaz, bukan supaya pengen jadi ustazah. Ustazah udah banyak banget. Kalau semuanya jadi ustazah juga bingung tadi muridnya siapa. Ya, gak usah melihat jadi ustazah, gak usah. Pokoknya kita melihat ngaji biar supaya Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Udah itu aja, udah mantap itu juga dah. Gak usah gak usah bingung. Niat kita adalah dengan kita belajar, ilmu kita bertambah, Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Itu yang paling pokok. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, la tujalisu inda kulli alimin. Tapi ingat, belajar kita harus pilih-pilih guru. Jangan sampai kepada semua guru. Guru yang boleh kita belajar kepada dia, yang pertama adalah yang tadinya kita ragu, kemudian kita menjadi yakin. Dulu kita nggak bisa sholat, sekarang bisa sholat. Dulu kita ragu, nggak tahu mana rukun sholat, mana syarat sholat. Sekarang kita sudah tahu, itu namanya dari ragu menjadi
Yakin, itu yang dia cari. Yang kedua, minat takabur ila tawadhu. Dulu saya mau ngaji sombong banget. Sombong. Begitu ngaji rendah hati. Sama orang senyum. Orang senyum. Tapi jangan sampai orang udah ada senyum terus. Sudah. Baik. Dulu kalau ngomong, ibu lagi belajar kok. Kayak ikan tembak ya. Ikan tembak. Buat apa? Anak saya dulu banget ikan tembak. Ya bu, kalau kemarin saya mau ikan tembak, saya kasih kucing. Seakan-akan anak dari tim yang ikan tembak buat kucing. Kan sombong kan? Ada anak yang melamar, lu ngelamar anak gua, lu mau punya apa? Rumah lu dibakar juga gak ada abunya. Ya kan rumah dibakar gak ada abunya. Jadi kadang-kadang dia belajar yang tadinya punya sifat sombong, pakai gelang begini. Apakah tangan begini kan? Gelang. Semuanya pokoknya baju. Ini baju saya. Berapa kiri. Yang tadinya dia takabur kalau ngomong, besar hati, begitu dia ngaji jadi rendah hati sama orang sopan baik. Itu namanya kita belajar dari guru yang baik. Apalagi minal adawah ila nasihat. Dulu bermusuhan, gua sama dia, gua cuma enak wah. Najis waktu dia. Gua sampai kapan gua kagak mau dia begitu ngaji ternyata dia jadi baik. Bersaudara. Bukan malah sebaliknya. Yang tadi udah ngaji baik-baik, ketemu salaman, sering bercanda, begitu ngaji sama yang lain, salaman aja gak mau. Ketemu aja melengos, tahu? Jangan. Ngajinya apa itu? Masa ngaji baca Yasin doang sih? Emang bukan Yasin doang? Itu orang-orang sesat semua begitu. Itu yang guru kita, yang guru yang sesat tuh ya. Yang suka nyesat-nyesatin orang, yang menganggap dirinya paling baik, yang menganggap dirinya ahli surga, yang lain dianggap ahli neraka. Itu guru yang sesat kayak gitu tuh. Kalau ada guru ngajari kayak gitu, ya kalau kita sama teman-temannya berpeluk-pelukan gitu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sama temannya. Sedangkan sama orang yang kelompoknya nggak ngaji sama dia, hati yang begini, sombong yang begini, merasa dirinya lebih soleh daripada yang lain, merasa dirinya paling baik daripada yang lain. Ini yang begini Ustaz, yang tidak perlu kita duduk bersama mereka. Kenapa? Karena menanamkan kita permusuhan dengan saudara-saudara kita. Padahal surga itu milik orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin semuanya bersaudara. Apapun mazhabnya, apapun pendapatnya, apapun pilihannya, maka surga itu milik orang mukmin semuanya. Yang ketiga, yaitu minar iya ilal ikhlas. Yang tadi kalau ngaji dia pengen banget pandang orang. Gua ngaji setiap hari. Sering gua ngaji. Selasa ngaji. Rabu ngaji. Kamis ngaji. Sampai malam Jumat gua ngaji. Jumat ngaji lagi gua. Ngaji terus gua. Ngaji aja sombong. Lu mah emang orang-orang kurang baik sih, ngaji jarang-jarang banget tuh mah apa? Kayaknya lu jauh dari surga. Emang surga punya siapa? Bukan surga itu bukan punya emak lo. Iya dia ngaji yang paling pandang. Kalau lagi banyak, ngomong ngaji, kalau ngaji, ngomongannya banyak, kalau ngaji berapa orang ya kecil. Ngajinya karena bukan karena pengen mendapat pujian dari Allah, tapi pengen dapat sanjungan dari orang lain. Nah, kalau begitu dia ngaji dia berubah, yang tadinya riya menjadi ikhlas, itu adalah guru yang baik. Yang tadinya cinta sama dunia, sampai gak sempat ngaji, gara-gara ngaji akhirnya dia atur. Ya. Hartanya kepada istri Rasul setelah Rasul wafat, dan dia dikategorikan sebagai salah seorang yang masuk surga tanpa hisab. Itu Abdurrahman bin Auf namanya. Maka ketika itu
Ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan. Ketika dikasih duit, mau terima juga, Pak. Dia orang kaya. Utsman bin Affan itu orang kaya. Begitu dikasih duit, sama Abdurrahman bin Auf mau. Orang bilang ini, kaya pakai terima juga orang kaya, kata dia. Kaya mau menerima pemberian Abdurrahman bin Auf, kata dia. Apa kata Utsman bin Affan? Nikmal ma'ruf li rajulin sholihin. Sebaik-baik harta itu apabila dimiliki oleh orang soleh. Jadi kalau ada orang pengen jadi orang miskin karena ngikutin Rasulullah, itu benar tepat. Kan Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya bersama orang miskin. Kan begitu Rasul begitu kan. Rasul itu miskin, dia pilihan. Kenapa? Karena Rasul yang pernah kaya waktu dia menikah dengan Siti Khadijah, itu mas kawinnya berapa? Coba 100 ekor onta. 100 ekor onta kali 25 juta berapa coba? Berapa coba? Hah? Perintah karena tadi sudah dikasih uang 50.000 oleh Pak Lurah ya. Ya. Baik, saya kira itu, terima kasih. Tadi saya pikir untungnya yang ulang tahun bukan gua. Coba kalau waktu itu orang tua pada janji kita beranak bareng-bareng. Oh, Pak Lurah bisa kedodoran bisa. Baik, jadi Sofian makan sirih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari, kapan kita boleh melakukan sholat tahajud? Mana? Belakang. Abang. Malam. Belum, salah. Salah. Maksud saya tahajud. Apa? Sepertiga malam dah. Sepertiga malam salah, bukan begitu maksud saya. Hah? Sudah tidur. Udah. Jadi ulang-ulangin lagi. Taraweh. Istirahat apa artinya? Bahasa Indonesianya? Istirahat. Ya, boleh dah. Istirahat, bersantai. Jadi sholat tarawih bukan sholat buru-buru ya, sholat istirahat. Pak Yusuf. Rukun qauli. Sebutkan salah satu contoh rukun qauli. Bujuknya. Ya apa? Nah udah itu Fatihah maksud saya. Ada yang namanya rukun qalbi. Nah. Ya, nih. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sah sholat. Sebutin. Mana? Ini. Dulu. Iya, ini cuma maksud dulu dikasih juga. Betul, itu yang betul. Cuma maksudnya toharoh dan suci. Karena bisa jadi berhadas. Habis belum suami istri nggak mandi kan nggak sah. Dosa ayah ibu kami, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu berat perjuangan dan pengorbanan orang tua kami dalam membesarkan kami, dalam mendidik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika sekiranya di saat Dia membesarkan kami, memberikan pendidikan kepada kami, ada ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan, ya Allah, jangan Kau siksa mereka, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Sanata wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa mendoakan untuk kami baik di saat kami masih hidup, ya Allah, atau setelah kami kembali kepadamu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami orang-orang yang bisa menunggu kami di pintu surgamu, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.